Salam saudaraku. Kali ini saya akan bahas tentang yang lagi rame itu di dunia apologet Kristen. Itu perbedaan pendapat antara Pak Bom Bom awalnya dengan Edis TV, di mana mereka berbeda soal penyaliban Yesus. Menurut Pak Bom Bom, penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah, sedangkan menurut Edis TV, penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Sebenarnya yang bikin jadi masalah itu justru kata penyalibannya itu sendiri. Karena sebenarnya masalah ini sepele dan gampang dijelaskan seandainya mereka tidak menggunakan kata salib. Kenapa saudara? Karena Allah Bapa dan juga iblis itu sama-sama menginginkan kematian Yesus. Tapi yang menjadi pembeda adalah kapan kematian itu terjadi. Jadi seperti ini, Bapa itu memang sejak awal sudah menubuatkan akan ada penebusan dosa melalui pengorbanan anak domba yang di zaman Musa itu sudah diperlihatkan. Kalau di zaman Musa dulu menggunakan anak domba yang tidak bercacat sebagai korban penebus dosa. Kita paham bahwa itu adalah gambaran atau bayangan untuk masa yang akan datang di mana hal itu pada akhirnya nanti digenapi oleh Yesus sendiri. Tapi kita perlu ingat bahwa tidak ada satupun anak domba yang disembeli sebagai korban penebus dosa di zaman Musa itu yang disalib. Semua disembeli. Jadi bukan soal penyalipannya sebenarnya. Karena intinya adalah kematian sebagai korban penebus dosa. Nah, Bapak itu memang sejak awal sudah merancang itu. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah iblis juga menginginkan kematian Yesus? Jawabannya adalah iya. Kenapa saudara? Apa buktinya? Saudara kalau baca kitab Injil, saudara akan lihat di situ beberapa kali Yesus itu ingin dibunuh oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa iblis ingin membunuh Yesus juga? Apakah iblis ingin membantu penebusan dosa? Tidak. Justru iblis ingin membunuh Yesus untuk menggagalkan ingin menggagalkan penebusan dosa. Karena gini, Yesus itu harus menggenapi seluruh nubuatan kitab para nabi dulu dan harus menggenapi seluruh hukum Taurat untuk bisa menjadi korban penebusan. Kenapa? Karena yang ditebus ini adalah orang-orang yang berdosa akibat melanggar hukum Taurat. Jadi kalau Yesus mau menebus mereka, maka otomatis Yesus pun harus diuji dan dia pun harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Jika dia gagal, maka dia tidak layak menjadi korban penebus dosa. Tetapi jika dia berhasil, maka dia dilayakkan untuk menjadi korban penebus dosa. Jadi kematian Yesus itu adalah keinginan Bapa dan juga keinginan iblis, tetapi dengan timing yang berbeda. Iblis juga ingin Yesus mati sebelum Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, supaya penebusan itu gagal, saudara. Itu sebabnya beberapa kali ahli Taurat dan orang Farisi ingin membunuh Yesus, tetapi tidak pernah berhasil dan selalu gagal. Kenapa? Karena memang waktunya belum tepat. Jadi kalau ditanya apakah penyaliban itu karya Allah atau iblis, seharusnya pertanyaannya yang diganti. Apakah kematian Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis? Ya jawabannya itu rencana Allah, tetapi juga rencana iblis. Tetapi yang berhasil adalah rencana Allah. Karena Yesus mati setelah seluruh nubuatan kitab para nabi dan seluruh hukum Taurat telah digenapi Yesus. Itu sebabnya pada saat di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Iblis berusaha menggagalkan itu dengan cara membunuh Yesus sebelum semuanya terjadi, tetapi selalu gagal. Jadi dua-duanya memang merencanakan kematian Yesus, saudara, tetapi iblis gagal membunuh Yesus di waktu yang belum ditetapkan oleh Bapa. Jadi sederhana kan saudara sebenarnya. Hanya karena pakai kata salib ini yang bikin mereka bingung, akhirnya berdebat. Dan akhirnya banyak pendeta-pendeta YouTube yang juga ikut-ikutan menjelaskan. Jadi sebenarnya itu simpel aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati kalian semua. Di-share bagi orang-orang yang merasa terpanggil untuk share, supaya banyak orang paham dan tidak ikut larut di dalam perdebatan yang tidak terlalu penting ini. Terima kasih saudara, salam, Tuhan Yesus berkati.